Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar perencanaan batang tarik ya, batang tarik. Oke, seperti biasa yang kemarin kita sudah bahas tentang tegangan tarik sejajar serat. Jadi kita punya tegangan tarik sejajar serat yang mana itu sama dengan P tarik atau gaya tariknya dibagi A neto. Jadi nanti A itu ada dua ya. A neto dan A bruto. ANT dan ABR gitu ya. Jadi itu harus kurang dari tegangan izin tarik gitu. Oke, sejajar serat. Nah, itu dulu yang kita pahami. Saya ulang lagi jadi teman-teman begini. Eh, Misalnya ada struktur rangka gitu ya. Misalnya kita sudah hitung bahwa ya begini, bagian ini walaupun kadang dia anu ya, dia dia zero force member tapi misalnya kita dapat ini batang tarik gitu ini misalnya. Misalnya aja gitu ya. Di batang misalnya ini A, B, C, D misalnya aja. FG, misalnya FG, batang FG itu batang tarik ya. Jadi kita keluarkan di sini, jadi ada tarik gitu, P, P gitu. Jadi, nah itulah jadi ini gitu. Nah, sebelum menyelesaikan batang tarik, kita harus mengerti dulu faktor perlemahan ya atau FP, faktor perlemahan gitu ya. Nah, faktor perlemahan ini nanti akan dikalikan ke rumus eh ini supaya ini dia pokoknya lah. Pokoknya begitulah, supaya dia lemah gitu. Nah, kita lemahkan dia. Nah, faktor perlemahan ini dia identik dengan sambungan ya, sambungan. Jadi sambungan ada apa saja? Coba. Sambungan ada apa saja? Yang pertama yang A itu lem, sambungan lem ya. Nah, sambungan lem ini karena dia tidak mengurangi penampang, maka faktor perlemahan itu satu, tidak mengurangi penampang ya. Yang kedua, B itu itu paku ya, paku. Karena dia mengurangi penampang, ya kalau kita pakai paku itu jadi faktor perlemahannya itu 1 sampai 1,15 gitu ya. Kalau C eh, nanti faktor perlemahan ini akan dikalikan ke P. Jadi P-nya akan makin besar gitu. Terus baut itu juga memakan tempat ya. Jadi dia memakan, jadi saya jelaskan lagi misalnya ini ya. Ada dua batang kayu gitu ya. Ini saling kayak gini lah. Nah, gitu kan ya. Ini kan dipaku gitu atau dibaut. Nah, itu mengambil sedikit luasan gitu. Jadi sehingga ada faktor perlemahan ke kayunya. Kayunya kan misalnya seratnya bisa kenapa-napa gitu. Jadi ada disebutnya faktor perlemahan untuk apa ya, mengantisipasi terjadinya crack misalnya atau apa gitu kan. Jadi kita pakai faktor perlemahan. Nah, kalau baut itu 1,2 sampai 1,25. Kalau apa ini D, yang D itu ada pasak kayu, pasak itu dia 1,3. Kalau dia ada juga itu cincin.
Cincin kayu itu zaman dulu ada ya, sekarang sudah jarang dipakai, itu 1,2. Jadi itu saja sambungannya. Ini faktor pelemahannya, sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini ya. Rumusnya akan jadi seperti ini. Eh Tegangannya itu sorry. Kita ini dulu, saya minta maaf ya. Ulang-ulang. Jadi FP sama dengan ABR per ANT gitu ya. FP itu apa? FP itu faktor pelemahan. Oh, ternyata dikalikan juga ya. Tunggu saya ini, jadi ABR itu sama dengan FP dikali ANT. Nah itu jelas, A ini kan A bruto ya gitu. Jadi luasannya ditambah gitu, dikali dengan ANT-nya, sehingga gamma TR ini sama dengan PTR dikali FP per ABR gitu ya. Ini rumus terakhirnya, sehingga harus kurang dari tegangan tarik. Nah, jadi udah, ini rumusnya nih. Nah, rumus ini juga bisa dipakai untuk mencari A brutonya ya. Jadi tidak usah ini, kita bisa bolak-balik gitu. Jadi A bruto sama dengan coba PTR dikali FP per gamma TR. Nah, kan gamma TR-nya udah tahu ya, ini kayak gamma TR-nya dari sini sudah tahu berapa gitu misalnya. Nah, kita bisa tahu berapa luasannya dari gamma TR-nya itu gitu. Jadi mantap ya, bisa bisa tahu lah luasan yang dibutuhkan dari sini, rumus ini. Saya garis dulu. Oke, itu untuk batang tarik. Sekarang kita pindah ke batang tekan. Habis itu kita contoh soal ya. Ini batang tekan. Batang tekan. Oke. Nah, untuk batang tekan itu rumusnya itu dia melibatkan tekuk ya. Jadi batang tekan salah saya. Tekan ini aja, nggak usah pakai garis atas karena bukan izin. Itu sama dengan gaya tekan itu dikali dengan W gitu ya, kayak love gitu per A bruto gitu. Jadi harus kurang dari gamma tekan sejajar serat izin gitu ya. Izin itu yang ini. Nah, sama aja ya, begitu juga. Nah, di mana W itu adalah faktor tekuk. Faktor tekuk. Oke, dapat W itu apa? Di mana faktor tekuk itu didapatkan dari lambda atau kelangsingan ya. Kelangsingan yang didapatkan dari tabel. Nanti teman-teman akan berhadapan dengan tabel, jadi tulis saja di Google gitu, tabel faktor tekuk gitu ya. Pada kayu. Tulis saja tabel faktor tekuk pada kayu, nanti ada tabel seperti ini. Terus ada lambda, ada W gitu ya. Terus tegangan di sini ada kelas kuat kayu 1, 2 gitu ya, 3 sama 4 gitu. Nah, dapat dulu lambdanya berapa? Misalnya 1,2 misalnya. W-nya pasti dapat gitu. Nah, jadi dari situ. Oke.
Nah, berarti setelah itu apa? Kita butuh dapat kelangsingan ya. Kelangsingan. Jadi kelangsingan itu rumusnya L begini ya. L K per I min. LK per I min. Lucu ya. Yang mana itu I min itu rumusnya adalah sama dengan akar I min per A bruto atau eh, I yang dimaksud di sini apa? I yang dimaksud di sini adalah inersia ya. Inersia min. Inersia min itu rumusnya 1/12 B pangkat 3 kali H per B dikali H gitu ya teman-teman. Nah, kenapa bisa B pangkat 3 kali H bukan H pangkat 3 B gitu ya, bukan 1/12 B kali H pangkat 3 gitu yang seperti biasa, karena kita mengasumsikan Imin ya. Imin itu inersia minimum. Inersia minimum itu penampang kayunya begini. Begitu penampang kayunya. Ini B, ini H. Nah, sementara yang biasa kita asumsikan itu begini, dia lurus gitu ya. Nah, yang mana yang lebih kuat ya? Yang inersianya banyak. Inersianya banyak itu yang inilah. Nah, berarti kita cari yang minus. Yang minus lah yang ini, gitu guys ya. Yang mana yang lebih kuat, yang inersianya yang lebih banyak gitu. Oke, Imin. Jadi ini I-nya pakai titik ya, beda. Jadi I-nya ini pakai titik di sini. Kalau ini I besar gitu. Nah, sehingga kita mendapatkan I I min ini adalah 0,289 B. Ini dapat rumus nih I min. Alhamdulillah ya, I min dapat 0,289 B. I min itu apa sih? I min itu jari-jari kotak minimum. Jari-jari kontak minimum. Kalau I min itu inersia ya. Kalau ABR kita tahu itu panjang bruto. Kalau LK itu adalah panjang tekuk. Nah, Imin kita sudah dapat nih. Imin sudah dapat. Nah, sekarang tinggal LK. LK itu dari mana? Kita gambar dulu ya. Baik, ini dia susunan LK ya. Kalau dia sendi-sendi, maka LK-nya sama dengan L gitu ya. Nah, defleksinya bagaimana itu? Defleksinya itu begini ya. Kalau dia LK ya defleksinya begini. Kalau dia jepit dan free gitu di atasnya. Nah, kalau dia jepit sendi itu defleksinya begini. Nah, itu seperti bawah, LK-nya 1/2 L akar 2 gitu. Kalau dia jepit-jepit begini defleksinya itu 1/2 L gitu ya. Jadi panjang tekuknya LK seperti itu saja. Ada lagi nggak ya? Oke, dari nilai itu misalnya nih, kalau kayu itu biasanya dia sendi-sendi ya, jarang dia jepit-jepit karena kayu itu tidak bisa monolit ya. Jadi ya paling hanya bisa dipakai baut gitu atau paku. Jadi susah monolit. Beda dengan beton, dia bisa monolit ketika dicor, dia betul-betul jepit gitu. Kita bisa katakan dia jepit. Tapi kalau eh, kayu itu ya biasanya sendi gitu ya, sendi. Jadi kita pakai LK-nya itu sama dengan L gitu. Kita langsung aja. Jadi dapat LK-nya sama dengan L dibagi I min yang mana 0,289 B, dah sudah gitu aja.
kita cek lagi apakah benar dia memenuhi tekan sejarah serat dan selesailah. Baik, terima kasih, itu saja untuk hari ini. Setelah ini kita akan belajar tentang salah satu contoh ya, pakai trust. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.